Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin SSI MSI, peserta PKDP 2025 PTP UIN Walisongo Semarang. Dalam hal ini saya akan menjelaskan Islam dan budaya Borneo pada pertemuan ketujuh yang subbahasannya adalah tradisi lisan. Kalau kita lihat dalam CPMK, mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam menguasai pengetahuan dasar keislaman dan kebudayaan lokal yang menjadi kajian keilmuan sosial kemasyarakatan sehingga mahasiswa paham dengan baik akan budaya-budaya lokal Borneo dalam kehidupan nyata yang sudah menjadi tradisi umum dalam kehidupan keberislaman. Kalau kita lihat juga dalam sub CPMK, mahasiswa mampu dan paham tentang tradisi lisan dalam budaya lokal Nusantara. Selanjutnya kalau kita lihat dari tradisi lisan itu adalah pesan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau secara turun-temurun disampaikan melalui tutur sapa, ucapan pidato, nyanyian lagu, pantun, cerita rakyat, nasihat, dan belada. Dan Persina mendefinisikan tradisi lisan sebagai kesaksian yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, kalau kita lihat, tradisi lisan adalah guru moral yang efektif nilai-nilai akhlak mulia dalam Islam, seperti ada kejujuran, keadilan, kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Sering diwujudkan dalam karakter dan alur cerita. Contoh, kejujuran dan amanah, cerita rakyat sering menampilkan karakter yang dihargai karena kejujuran atau sebaliknya, karakter yang mendapatkan musibah karena kebohongan atau mengkhianati amanah itu sendiri. Yang selanjutnya, kalau kita lihat juga, Islam sangat menjunjung tinggi adab dan tata krama dalam interaksi sosial. Nilai-nilai ini juga kuat dalam tradisi lisan Borneo yang seringkali berfungsi sebagai panduan etika dan perilaku. Contohnya, seperti nasihat dalam bentuk pantun atau peribahasa, sering mengajarkan tentang cara berbicara yang sopan, menghargai yang lebih tua, menjaga perkataan, dan pentingnya bermusyawarah. Ada pula kisah-kisah yang menunjukkan akibat buruk dari sifat sombong atau tidak tahu etika. Selanjutnya kalau kita lihat dalam tradisi lisan itu ada beberapa yang di sini saya tampilkan. Yang pertama itu satu itu pantun. Awal mulanya pantun adalah sastra lisan. Masyarakat tempo dulu terbiasa berbalas pantun. Mereka mengucapkan langsung secara lisan tanpa pikir panjang. Namun seiring dengan waktu berjalan, sekarang dijumpai juga pantun-pantun yang tertulis yang sudah populer. Peran dan fungsi pantun itu yang pertama, pantun tercipta sebagai alat pemelihara bahasa. Yang kedua, jika orang masih menggunakan pantun, itu artinya dia telah berusaha menjaga fungsi kata serta mampu menjaga alur pikiran. Yang ketiga, pantun melatih seseorang berpikir tentang makna yang ingin disampaikan kata sebelumnya mengucapkan pada orang-orang yang dituju agar tidak menyakitkan. Keempat, orang yang akan berpantun akan terlatih untuk berpikir asosiatif dan positif. Yang selanjutnya kita lihat pantun memiliki dua bagian. Bagian pertama itu adalah sampiran dan bagian kedua adalah isi. Sampiran itu seperti mempersiapkan bagian isi dengan rima dan irama yang sama. Sampiran bisa jadi tidak ada hubungan dengan isi. Contoh di sini kita lihat ada buah pisang dari yang belayar, masang sebiji di yang hati, utang emas di bawah belayar, utang budi di bawah mati. Ini adalah contoh pantun yang bersaya dengan Islam itu sendiri. Yang kedua, kita lihat adalah syair. Pengertian syair di sini adalah menjadi salah satu karya sastra yang masih terjaga hingga sekarang. Syair merupakan salah satu jenis karya sastra puisi lama yang beberapa kita lihat juga ada syair yang pertama itu adalah syair Panji. Syair Panji ini menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari istana. Yang kedua ada juga syair romantis. Syair romantis ini berisi tentang pencintaan yang biasanya terdapat pada cerita Alifura, Laram Hikayah maupun cerita rakyat. Saya kira itu presentasi dari saya sub CPK-nya pada sub CPK 7 yang berkaitan dengan tradisi lisan. Burung Cendrawasih dari Irian. Terima kasih cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.